Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sauki. Iya nih Bu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah saya baik. Ini Pak Sauki gimana? Ya, tadi kayaknya Bu Ratna WA saya mau ngajak ngobrol nih. Oh, oh iya Pak, tadi iya nih Pak Sauki. Saya butuh temen nih untuk bercerita. Oh gitu Bu. Ya udah karena di sini rame di ruang guru kita enaknya kayaknya ngobrol di gazebo sekolah kayaknya Bu sambil minum es kopi Bu ya. Oh iya Pak, ayo Pak ke sana kita. Oke Bu, kita sudah sampai di gazebo sekolah. Alhamdulillah suasananya kondusif. Bu Ratna, kita kan ngobrol nggak bisa terlalu lama nih ya, karena mungkin hanya sekitar 10 atau 15 menit, karena waktu istirahat di sekolah kita terbatas. Nah, ngomong-ngomong, Bu Ratna, apa sih yang mau dibicarakan dengan saya nih? Jadi begini Pak, Pak Sauki. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Sauki tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ini kan ada beberapa kendala nih Pak, dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika, materi perkalian gitu Pak. Jadi saya ini kan, eh, saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Pak Sauki dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 itu kan menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Jadi kan anak-anak itu kok sulit sekali memahaminya gitu ya. Jadi saya ini butuh sekali teman gitu untuk eh, curhat gitu ya, cari solusi gitu. Biar saya bisa menggali ini saya lah gitu untuk apa namanya, kalau ngajar di kelas itu gimana anak itu mudah lah untuk memahami perkalian ini gitu. Jadi karena perkalian ini pokok banget loh Pak, penting banget gitu untuk di kelas-kelas, apalagi di kelas tinggi gitu kan. Untuk Hmm, menghitung apa gitulah ya, pasti ya. butuhnya banyaknya perkalian gitu Pak. Hmm. Oh, jadi gitu ya Bu Ratna ya. Jadi Ibu Ratna ini mengalami kesulitan ya dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 2 ya Bu Ratna ya. Iya. Iya benar sekali Pak Sauki. Rasanya kok saya kesulitan sekali mengajar perkalian ini. Gitu loh Pak. Iya sih Bu, saya rasa memang ada tantangannya mengajar kelas bawah terutama memperkenalkan konsep perkalian kepada anak kelas 2 ini seperti mengukir di atas batu Bu ya. Memang tantangannya sangat berat. Nah, jadi kalau saya pengen tahu kira-kira Ibu Ratna ini ingin mendapatkan apa sih dari percakapan kita di waktu istirahat ini, Bu? Oh, ini Pak Sauki. Harapan saya dengan diskusi bersama Pak Sauki gitu ya. Saya bisa mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid gitu Pak yang tidak paham tentang perkalian ini gitu. Hmm. Oh gitu, oke oke oke. Berarti apa ya yang bisa kira-kira Ibu Ratna lakukan nih ya supaya murid-murid Ibu itu bisa memahami materi perkalian. Kira-kira apa Bu yang bisa Ibu lakukan? Oh, eh ya Pak Sauki, supaya murid-murid saya dengan mudah gitu Pak tentang perkalian, saya mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan gitu ya tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian ini. Nah, dan mereka menjawab sudah paham, tapi ketika saya beri soal gitu Pak ya, saya koreksi nilainya
jelek-jelek Pak Sauki. Ya maksudnya belum sesuai apa yang saya harapkan gitu. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian gitu Pak. Tapi anak-anak ya kalau nilainya seperti itu berarti kan belum paham gitu Pak. Walaupun kalau saya tanya gitu, "Sudah paham Bu?" Tapi saat dikasih itu kok belum sesuai gitu apa yang saya inginkan gitu Pak. Hmm. Oh gitu, jadi Ibu sudah menanyakan kepada anak, anak bilang sudah paham, tetapi pada saat diberi soal terus dikoreksi, wah ternyata nilainya jelek-jelek, berarti mungkin anak-anak belum paham gitu Bu ya. Nah, jadi kalau misalkan begitu, menurut Bu Ratna nih, kira-kira anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih Bu? Kira-kira? Mmm, menurut saya, apa ya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana sih proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan, berulang lalu menjumlahkan setiap angkanya gitu Pak dan mendapatkan hasil perkalian yang benar gitu. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian tersebut gitu Pak. Itu sih yang saya Oh, harapkan gitu Pak. oke oke. Jadi anak-anak itu, menurut Bu Ratna kalau yang memahami perkalian itu berarti mereka yang paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian, kemudian mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, kemudian menjumlahkannya dengan benar, dan hasil akhirnya benar juga gitu kan Bu ya, idealnya Bu? Iya, ya betul sekali Pak, idealnya begitu. Oke oke. Jadi kalau anak-anak di level itu, kita bisa bilang nggak Bu kalau levelnya 10? Terus anak-anak yang belum paham sama sekali, berarti di level berapa Bu? Apa di level satu? Nah, kira-kira menurut Bu Ratna, anak-anak di kelas Ibu itu berada di level berapa Bu penguasaan matematikanya Bu kira-kira di kelas 2 Bu? Hmm, kalau saya amati ya Pak ya, beragam sekali sih Pak Sauki. Murid-murid saya di kelas 2 ini kan memahami perkaliannya, ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mereka mengerjakan perkalian gitu. Tapi ada juga sih yang level 5 gitu menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasilnya masih salah gitu, Pak. Eee, tapi caranya anak-anak itu sudah paham gitu, maksudnya urutannya, tahapannya itu, cuman hasilnya masih salah mungkin ya karena menjumlahkannya itu yang kurang pas gitu ya, Pak. Kalau di rata-rata menurut saya sih di poin 5 dari idealnya gitu, Pak. Jadi seperti itu. Oh, oh. Jadi di tengah-tengah Bu ya. Nah, jadi menurut Bu Ratna, mereka tuh ada di level 5 ya untuk memahami materi perkalian ini. Nah, kira-kira ini kan masih di level 5 Bu ya. Kira-kira menurut Ibu ada nggak kemungkinan murid-murid itu nantinya akan berada di level 10 gitu Bu? Sekarang yang level 5 gitu Bu. Bisa Pak Sauki, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti kan, murid-murid paham gitu kan. Mereka berada di level 10, ya bisa saja sih Pak, gitu. Jadi bisa Bu ya, wah luar biasa nih. Jadi menurut Bu Ratna nih, apa yang bisa Ibu Ratna lakukan setelah ini untuk membantu murid-murid Ibu yang menurut Ibu tadi kan masih berada di level 5. Nantinya kan sebelum mereka mencapai level 10 berarti kan harus memahami dulu nih materi perkalian. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Ratna lakukan untuk meningkatkan level mereka, Bu? Untuk meningkatkan level mereka itu ya sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Pak Sauki. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham gitu materi perkalian ini. Saya ada beberapa ide sih Pak Sauki.
Oh, wah luar biasa. Apa Bu idenya Bu kira-kira bisa diberitahu ke saya Bu? Jadi begini Pak Sauki, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah. Terus saya menuliskan contoh nih, mengerjakan perkalian ke anak-anak nih. Lalu mereka itu di bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret gitu Pak, atau nyata gitu ya. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan gitu Pak. Jadi supaya anak-anak itu lebih mudah memahaminya gitu. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video gitu Pak. Terus pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian gitu. Anak-anak kan, kalau disuruh nonton kan seneng banget tuh, Pak, kalau, nonton video gitu kan. Mereka tuh, senang sekali gitu kan. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya, bisa menggunakan stik es krim, lereng, yang mudah dicarilah, batu gitu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid gitu. Maksudnya yang udah bahan-bahannya itu bisa dikumpulkan. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game gitu, Pak. Jadi itulah yang ingin saya coba gitu. Wah itu luar biasa tuh Bu. Oh, bagus banget kayaknya itu. Saya juga nggak kepikiran tuh kalau mau menerapkan game seperti itu. Kira-kira nanti gamenya game apa Bu yang mau dimainkan ke anak-anak nih Bu? Saya sih berencana, game Habiskan Tentakelku gitu, Pak. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian nih, yang saya gunting-gunting, terus saya tempelkan, di gambar gurita gitu menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid kan akan mengambil satu kertas soal nih dari tentakel itu, dan mengerjakan perkaliannya. Terus menggunakan, benda konkret seperti stik es krim, terus lereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka, dibawa ke guru, dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi nih, kalau yang benar, tapi kalau masih salah dia belum bisa gitu, Pak. Jadi ambil soal tentakel gurita itu, rencana saya seperti itu sih Pak Sauki. Gitu ya Bu ya. Wah luar biasa tuh saya mendengarnya. Saya juga tertarik dengan game itu. Semoga nanti bisa juga saya terapkan. Nah kira-kira apa sih nantinya yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari rencana Bu Ratna itu Bu? Kira-kira apa keberhasilan? Ukuran Oh, keberhasilannya? kalau untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya ini Pak ya, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar lah Pak itu. Gitu ya. Jadi menurut Bu Ratna, kalau misalkan seperti itu, ada kendala nggak dari rencana aksi yang akan Ibu Ratna terapkan ini dalam pembelajaran? Ada nggak Bu kendalanya? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini, Pak. Dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa gitu loh, Pak. Dalam bermain Hmm, game Habiskan Tentakelku ini. Jadi kan ruangan itu kan otomatis menyusun meja-meja dulu. Jadi biar anak-anak itu kan hmm, bisa hmm, hmm, berlari maju ke depan. Jadi nggak nabrak hmm, meja hmm, hmm, baku mereka gitulah. Seperti itu Pak yang saya hmm, ini hmm, kan. hmm. Oh iya betul Bu. Jadi memang butuh tempat yang luas ya dan apa waktu untuk mempersiapkan ya. Nah kalau kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu Ratna butuhkan untuk mempersiapkan tuh media-media yang dibutuhkan untuk pembelajaran tersebut? Karena tadi Ibu bilang kan butuh waktu kira-kira berapa lama nih dan solusinya apa nih kalau misalkan Ibu mengalami kendala waktu seperti itu?
Hmm, karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi. Jadi saya bisa siapkan sih Pak media-medianya mulai dari sekarang sih Pak Sauki. Saya bisa menyusun dulu nih langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan game-nya. Terus saya rasa cukup waktu sih untuk mempersiapkannya gitu. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu, dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game gitu, Pak, menghabiskan tentakel Mhm. buku itu dengan menghitung benda nyata gitu, Pak. Gitu. Oke oke. Jadi ada nggak Bu kira-kira seseorang itu yang mungkin bisa membantu Bu Ratna nih untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Saya sih akan berdiskusi dengan Bu Novita, Pak, sebagai teman ini saya, paralel saya nih di kelas 2A, untuk rencana aksi saya ini dan pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Novita juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami bisa saling berkolaborasi gitu, Pak. Oke oke. Jadi dengan Bu Novita ya. So, kira-kira kapan nih Bu Ratna mau menerapkannya di kelas? Mudah-mudahan nanti hari Kamis Pak Sauki. Hari Kamis ya. Oke, baik Bu Ratna. Jadi kalau kita review hasil diskusi kita hari ini apa nih yang Bu Ratna dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol santai kita di waktu istirahat ini, Bu? Tadi kan awalnya saya bingung ya Pak Sauki, tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu gitu Pak, apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas. Terus saya dan murid-murid juga saya berharap paham lah Pak dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu Pak. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Novita, teman paralel saya merasa lebih bersemangat. Ini Pak Sauki. Wah, keren ya kayak ini Bu Ratna. So kalau gitu, nah saya cukup penasaran nih. So nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Ratna. Saya mau denger nih cerita dari Bu Ratna tentang keseruan belajar perkalian di kelas tadi. Rencananya pakai game apa tadi Bu? Tentakel ya, gurita tentakel. Wah, saya menunggu-nunggu nih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan setelah Ibu melaksanakan itu. Dan pokoknya Ibu jangan sungkan-sungkan kalau ada butuh bantuan hubungi saya saja selagi saya bisa membantu. Insya Allah saya akan berikan bantuan gitu ya. Boleh, boleh banget Pak Sauki. Oke, so terima kasih Bu Ratna. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih loh Pak Sauki sudah mau mensupport saya. Oke, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.